Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masuk dalam pembahasan penyakit-penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bab cabang dari mubtada khobar, bab yang merubah hukumnya, kata beliau rahimahullah, babul awamili, bab penyakit ad-dakilati yang masuk alal mubtada'i wal khobari, atas mubtada dan khobar. Watu samman nawasih, dinamakan bab penghapus. Jadi namanya bab nawasih, penghapus, karena hukum mubtada khobar dia hapus, dia ubah. Wa nawasikhul ibtida, ini nama lainnya, penghapus hukum mubtada. Penghapus hukum mubtada. Jadi kadang dinamakan babul awamil, bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Kadang dinamakan bab an-nawasikh, penghapus. Kadang juga dinamakan nawasikh al-ibtida, penghapus mubtada. Penghapus mubtada. Iya, ini yang disebutkan sebagai judul bab. Wahya salasatu anwa'in, dan dia terbagi di atas 3 jenis. Catatan 423, ditinjau dari sisi amalannya. Jadi ini terbagi 3 ini dilihat dari amalannya, 3 kelompok. Ada 3 kelompok dilihat dari amalannya, dari tugasnya. Al-awwalu, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobara, apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Merofa mubtada dan menasab khobar. Wahwa, dan dia adalah kana wa akhwatuha, 1, kana dan saudari-saudarinya. Wal huruful musyabbaha bilaisa, dan huruf yang diserupakan dengan laisa, ini yang belum pernah kita pelajari. Wa af'alul muqarabah, dan af'alul muqarabah ini juga belum kita pelajari. Kalau kana alhamdulillah kan kita sudah pernah pelajari, tinggal nanti tambahannya juga di sini banyak, lumayan untuk kananya sendiri. Kemudian ada huruf musyabbah bilaisa, tugasnya sama dengan kana. Ada af'alul muqarabah, tugasnya sama dengan kana, dan nanti antum akan dipahamkan kenapa tidak masuk saja dari saudaranya kana, karena sama tugasnya. Paham kan? Ini dibedakan menjadi 3. Jadi yang merofa mubtada menasab khobar itu ada 3. Kalau di buku 1 dan 2 kan cuma 1, kana dan saudarinya. Sekarang ada 3. Di Mutammimah ini ada 3, dan ini sudah lengkap, 3. Sudah lengkap sebagai dasar pembahasan. Kana, huruf musyabbah bilaisa, af'alul muqarabah. Inilah yang beramal merofa mubtada menasab khobar. Paham kan? Jadi ada tambahan tugas. Antum harus pahami 2 sisanya temannya kana juga. Iya, huruf musyabbah bilaisa sama af'alul muqarabah. Iya. Watani yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobara. Yang kedua, apa yang menasab mubtada dan merofa khobar. Menasab mubtada dan merofa khobar, kebalikan dari yang pertama. Dan ini alhamdulillah tidak ada yang baru di sini. Kita sudah pelajari semuanya. Wahwa inna wa akhwatuha, yaitu dia adalah inna dan saudari-saudarinya. Wala allati linafil jins, dan la yang menafikan jins. Tidak ada tambahan berarti. Tetap 2 itu, inna dan la. Cuman tambahannya nanti adalah di pembahasan masing-masing inna dan la itu sendiri. Di sini sudah diperluas. Di sini sudah diperluas. Seperti biasa,
Al-Hattab akan memberikan semua yang antum butuhkan, tapi secara ringkas. Secara ringkas. Wathalith yang ketiga, mayansibul mubtada'a wal khobar jami'an. Apa yang menasab mubtada' dan khobar seluruhnya. Ini yang ketiga, menasab mubtada' dan khobar semuanya. Siapa itu? Wahwa donna wa akhwatuha. Ini sudah kita dapat di buku kedua. Buku pertama sengaja saya tidak kasih. Dan memang tidak usah dikasih. Sudah ada di maf'ulun bi kan. Sudah ada di maf'ulun bi. Di buku pertama. Buku kedua baru dikasih. Baru dikasih. Itu pun Ibnu Ajurum diprotes. Kenapa kita kasih buku di marfu? Padahal itu donna dua-duanya menasab. Dua-duanya menasab. Paham kan? Maka belum diprotes. Nah, di sini dimasukkan karena judulnya adalah penyakit. Bukan marfu'at, tapi penyakit. Dia masuk pada mubtada dan khobar. Tidak masalah, karena judulnya beda. Judulnya yang berbeda. Judulnya bukan marfu'at, tapi judulnya adalah apa? Bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Jelas pembahasan ini? Alhamdulillah. 3 inilah yang kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Iya, 3 ini. Sekarang bab pertama, kana dan saudari-saudarinya. Faslun, pasal. Fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfa'ul mubtada'a. Sesungguhnya dia merofa mubtada'. Dan antum sudah dikasih tahu kenapa bisa dirofa. Tasbihan bil fa'il. Kana diserupakan dengan fa'il. Ternyata itu isim kana marfu, karena seperti fa'il. Kan kana apa? Kana apa? Isim atau huruf? Fi'il. Namanya fi'il kan butuh pada siapa? Fa'il. Ya sama juga begitu. Cuman kita tidak bilang dia fa'il. Cuman kalau antum bertanya, kenapa bisa marfu itu isim kana? Tasbihan bil fa'il. Diserupakan dengan fa'il. Paham sekarang alasannya? Ini alasan kita dapat di buku ini. Wa yusammasmaha, tapi tidak dinamakan fa'il. Wa yusammasmaha dan dinamakan isimnya. Jadi namanya itu bukan fa'il kana. Apanya kana? Isim kana. Memang mirip dengan fa'il, makanya dia dirofa. Tapi namanya isim kana. Wa tansibul khobaro dan menasab khobar. Tasbihan bil maf'ul, karena diserupakan dengan maf'ul. Paham antum? Kan antum bilang begini, doroba zaidun kalban. Doroba zaidun kalban. Kan sama, kana zaidun qa'iman. Sama apa irobnya zaidun di doroba? Fa'il. Kalban? Hah? Maf'ulun bi. Dipahamkan? Jadi ini khobarnya mansub karena mirip dengan maf'ulun bi. Mirip dengan maf'ulun bi, cuman tidak dinamakan maf'ulun bi. Apa namanya? Wayu sama khobaroha. Dan dinamakan dengan apa? Khobarnya. Sudah jelas sekarang? Sekarang kita sudah tahu alasannya. Kenapa isim kana marfu? Khobar kana mansub. Jadi marfu karena mirip fa'il. Mansub karena mirip maf'ulun bi. Cuman namanya berbeda. Yang marfu namanya isim kana, yang mansub namanya apa? Khobar kana. Jelas? Jelas sampai situ, saya kira jelas. Wa hadhil af'alu. Rinciannya sekarang saudara. Fi'il ini, kemana rincian ini belum kita dapat di buku sebelumnya. Antum harus perhatikan dan mudah sekali insya Allah. Wa hadhil af'alu dan fi'il ini ala thalathati aqsamin, terbagi 3. Kita belum dapat pembagian ini di buku sebelumnya. Fi'il ini itu kana dan teman-temannya ini terbagi 3. Lihat catatan di bawah. Ditinjau dari sisi syarat amalannya. Makanya kalau di buku pertama tidak perlu ini. Buku kedua juga belum kita perlu. Yang penting antum tahu dulu tugasnya apa. Karena kan dalam baca kitab, kalau syarat pasti orang penuhi. Kalau syarat orang dalam baca kitab gundul, iya kan? Orang bawakan kalimat pasti terpenuhi syarat. Pasti terpenuhi apa?
syarat. Cuman kadang kan kita mau menyusun kalimat, maka butuh tahu kita syaratnya. Jadi dia terbagi 3 dilihat dari syarat amalannya. Pertama, ma'ahaduha salah satunya, yaitu yang pertama, ma ya'malu hadzal amal, ada yang beramal amalan ini. Apa amalannya itu mubar? Apa yang beramal dengan amalan ini? Mana mubar? Apa itu amalannya? Merofa isim dan menasab khobar. Alhamdulillah. Masih tinggal di luar? Alhamdulillah, nikmati saja dulu. Iya. Min ghairi syartin, tanpa syarat. Ada yang beramal amalan ini, yaitu seperti yang disebut oleh mubar tadi, merofa isim dan menasab khobar. Itu amalannya. Min ghairi syartin, tanpa syarat. Jadi beramal tidak pakai syarat apapun. Langsung saja beramal. Antum dapat dia, beramal pasti. Tidak perlu periksa syaratnya terpenuhi atau tidak. Tidak perlu itu. Siapa itu? Bahwa dia adalah kana, amsa, asbaha, abha, dolla, bata, soro, laisa. Ini beramal tanpa syarat. Kana, amsa, asbaha, abha, dolla, bata, soro, laisa. Beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat. Pokoknya antum dapat laisa, tidak usah periksa beramal ini. Paham kan? Karena asbah, abha, dolla, bata, soro, beramal tanpa syarat semuanya. Tinggal contoh, fokus di contoh. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Mana isimnya? Allahu ghafur. Khobar kana rahiman. Khobar kedua, kan saya sudah bilang sesuai pembahasan mubtada dan khobar. Di sana khobar bisa berbilang, di sini berbilang juga sama. Jadi kana Allahu, kana Allahu isim kana, ghafuran khobar kana pertama, rahiman khobar kana kedua. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahtum, tum isimnya siapa? Asbaha, isimnya asbaha. Mana khobarnya? Ikhwana. Laisu sawaan, mana isimnya? Waw jamaah itu laisu. Mana khobarnya? Dhalla wajhuhu muswaddan. Mana isimnya? Wajahu. Mana khobarnya? Selesai. Itu hanya contoh. Catatan di bawah itu. Saya kira catatannya mudah ya. Ini sudah antum baca ya. Antum bilang gampang. Nah, coba dulu baca pertama itu. Iya, bahkan Allah ghafurur rahima, lafdzul jalalah Allah ada isim kana marfu tanda rofanya dengan dhamma. Ghafurun khobar mansub tanda nasab dengan fathah. Paham kan? Tum dhamir muttasil mabni di atas sukun dan berada dalam kedudukan rofa sebagai isim asbaha. Dan ikhwana adalah khobarnya mansub tanda nasabnya adalah dengan fathah. Mudah tak? Jam dibaca. Ya kan? Sudah mudah sekali ini. Buku ketiga. Iya. Apalagi buku keempat, kelima. Catatannya sedikit. Tidak perlu dikasih tahu catatan i'rab. Mungkin kecuali bait syair saja. Dipahamkan? Catatan i'rab. Jadi nanti di Qotun Nada yang saya hampir selesai sekarang kerja itu, contoh biasa saya tidak kasih catatan. Bosan kaum muslimin. Nanti dibilang, pamit dikasih terus. Dipahamkan? Iya, kecuali yang sulit-sulit baru dikasih tahu. Jadi ini mudah sekali catatnya. Watan yang kedua sekarang. Yang kedua, dari pembagian kana dan teman-temannya. Ma ya'malu hadzal amala. Apa yang beramal dengan amalan ini, yaitu kembali merofa isim dan menasab khobar. Bisar dengan syarat ayyataqaddamahu nafyun au nahyun. Diawali oleh penafian atau nahyun au doa atau doa. Jadi dia akan beramal kalau di awalnya itu ada penafian. Dia akan beramal kalau di awalnya itu ada nahi. Tahu nahi tak? La nahi. Dia akan beramal kalau dia diawali oleh doa.
Kalau tidak ada itu, maka pastikan tidak beramal. Pastikan bukan ini, bukan temannya kana sekarang. Dipahami sekarang ini? Jadi tidak selamanya nanti setelah di buku ini ya. Selama ini kan buku pertama dan buku kedua kita hafal itu kana dan teman-temannya. Ternyata nanti ada dalam baca kitab, temannya kana tidak beramal amalan kana. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat. Batal lagi. Berarti percuma merujuk sebelumnya, tidak percuma juga itu. Iya, cuma di sini diperuncing. Beramal, tapi ada syaratnya. Diawali penafian atau nahi atau doa. Wahu arba'a, ini ada 4. Hafal saja. Syaratnya beramal diawali oleh syarat penafian, nahi atau doa ada 4. Zala, fati'ah, bariha, infakka. 4 ini tidak akan pernah beramal kecuali harus ada penafian di awalnya. Makanya kalau di buku pertama kedua selalu bilang ma fati'a, mamfakka, ma zala. Ma itu manafi. Tapi tidak harus ma. Tidak harus ma. Boleh apa? La. Yang penting nahi. Bonafi. Atau nahi, atau boleh juga doa. Ini 4 ini, hafal. Zala, fatiha, bariha, infakka. Kalau dia datang sendiri tanpa nafi, nahi, doa, fi'il biasa. Fi'il biasa. Antum i'rab yang marfu fa'il, mansub maf'ul bih. Kalau tidak terpenuhi syarat. Jadi hati-hati nanti itu. Kalau tidak terpenuhi syarat, fi'il biasa. Bukan temannya kana. Bukan temannya kana. Nah contoh, wala yazaluna mukhtalifi, lihat itu, yazalun beramal. Kenapa? Dia awal apa? Penafian. Mana penafiannya? La. Dipahamkan? Kita tahu itu penafian karena tidak beramal dengan amalan jazm. Pertanyaannya, mana isimnya yazalun? Wow, yazalun, wow, mana khobarnya? Muktalifin. Contoh kedua, lan nabroha alaihi akifina. Lan nabroha dari kata bariha, yabrohu. Paham ini? Tasrif menjadi nabroh. Nabroha sendiri mansub karena diawali oleh siapa? Lan siapa? Ala penasab kan begitu. Maknanya nafi. Kan syaratnya tadi di awal oleh siapa? Penafian. Jadi tidak harus ma ya. Yang penting penafian. Yang penting dia penafian. Lan nabroha alaihi akifin. Pertanyaan berikutnya, mana isimnya nabroha? Mana isimnya nabroha? Domir mustatir. Mustatir apa? Jawazan atau wujuban? Wujuban. Sudah lewat kan di pembahasan domir. Kalau nahnu mustatirnya apa? Wujuban. Wujuban. Takdirnya apa? Nahnu. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Akifin. Dipahami ini pembahasan? Alhamdulillah. Berikutnya lagi, wa qauli syair, dan berkata perkataannya penyair, sohi syamir wala tazal, ini nah ini, wala tazal dzakirul mauti fanisyanuhu dalalum mubinu. Sohi syamir. Ini masih ada hal yang kita belum pelajari tentang munada ini. Sohi munada murakham namanya, nanti kita akan pelajari, sabar. Masih panjang perjuangan. Sahih ini munada murakham, munada yang dihilangkan sebagian huruf yang dia panggil. Jadi orang Arab itu kalau memanggil kadang dihilangkan sebagian hurufnya. Sahih artinya sahibi. Ini asalnya sahibi, wahai sahabatku. Iya, dia hilangkan huruf ba, ya, banyak. Enggak apa-apa. Kan biasa kita panggil tak? Iya, Abu Dar, dia panggil apa? Abu. Cuman salah itu karena dia baca marfu. Seharusnya Abah. Iya, Abu Dar. Iya kan?
Misalnya antum panggil Nur Salim, antum panggil apa? Nur, Nur. Paham ini? Itu namanya munada, Pak. Nanti ada jenis hukum munada namanya munada muraqqam, munada tarhim. Iya, Mansur dia bilang sur, sur. Begitu. Iya, dipahami ini kan? Jelas atau tidak ini? Nanti itu. Bukan itu yang kita mau di sini. Iya, jangan dipikir. Abdul Halik, Iman, jangan dulu pikir itu. Nanti yang kita mau sini sekarang adalah wala tazal. Wala tazal. Beramal enggak ini? Beramal. Syaratnya terpenuhi? Terpenuhi. Apa dia? Diawal oleh nahi. La nahi. Ini la nahi ini. Dari mana kita tahu? Beramal amalan jazm. Itu yang kita mau sekarang. La tazal dzakirul mauti. Dzakira itu khobarnya. Lihat catatan di bawah. Bait syair butuh catatan. Biar di Qotun Nada insya Allah ada catatan kalau bait syair. Iya. Dzakira adalah khobarnya tazal. Catatan 431. Dzakira adalah khobarnya tazal. Mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Dan isimnya adalah dhamir mustatir wujuban. Takdirnya adalah anta. Paham kan? Isim tazal, dhamir mustatir pada tazal. Paham kan? Dhamir mustatir wujuban pada tazal. Takdirnya anta. Takdirnya anta. Selesai kan? Jadi sudah ada isim, sudah ada khobar. Wa qawlihi dan perkataannya penyair juga. Yaslami ya darumayya alal wala zalamun hallan bijar'aikil qatru. Iya. Yang menjadi poin kita adalah bait kedua. La zala munhallan bijar'aikil qatr. Cuman di sini nanti ada hukumnya ya. Ada hukumnya. Kadang isimnya itu diakhirkan, khobarnya diawalkan di tengah. Di tengah. Jadi munhallan ini khobarnya zala. Nanti ada hukumnya, ada hukumnya. Iya, munhallan adalah khobarnya apa? Zala yang dikedepankan. Mana isimnya? Mana isimnya? Al-qatru. Al-qatru isim zala yang diakhirkan. Boleh nggak mubtada dikedepankan, diakhirkan, khobarnya dikedepankan? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Di sini boleh atau tidak? Boleh, kan sama hukumnya. Sebagaimana di pembahasan kita sebelumnya, khobar boleh mendahului mubtada. Di sini juga khobar boleh mendahului isimnya Kana dan teman-temannya. Anda paham ini? Nah, itu dia. Lihat catatan di bawah. 432. Munhallan adalah khobarnya zala yang dikedepankan mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Al-qatru dan al-qatru adalah isimnya zala yang diakhirkan marfu. Tanda rofanya adalah dengan dhammah. Tanda rofanya adalah dengan apa? Dhammah. Jelas ini pembahasan? Nah, nanti ada hukumnya kalau masalah dikedepankan dan diakhirkan. Selesai yang beramal dengan syarat diawali oleh penafian atau nahi atau apa lagi tadi? Doa. Sekarang yang ketiga dan ini yang terakhir, pembagian terakhir. Wasalit yang ketiga. Yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala. Apa yang beramal dengan amalan ini? Apa yang beramal dengan amalan ini? Bisyarti dengan syarat. Dengan syarat an tataqaddamahu ma al-masdariyatu dzarfiyatu. Dia diawali oleh ma. Jadi kalau ini harus ma. Kalau tadi itu enggak harus ma. Kalau tadi boleh yang lain. Kalau ini harus diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Sekaligus ini namanya dan syaratnya. Jadi ada yang beramal harus diawali oleh ma. Ma ini namanya ma masdariyah dzarfiyah. Nanti antum akan dikasih tahu oleh penulis kenapa dinamakan ma masdariyah dan kenapa dinamakan ma dzarfiyah. Sabar. Yang penting antum tahu dulu ma-nya. Jadi dia beramal dengan syarat diawali oleh siapa? Ma namanya masdariyah dzarfiyah.
Jadi harus ma. Siapa itu? Wahuwa dama, yaitu dia adalah dama. Dama ini tidak pernah berpisah dengan ma kalau dia beramal-amalan kana. Saya ulangi, dama ini tidak pernah berpisah dengan ma kalau dia beramal dengan amalan siapa? Kalau dia beramal dengan amalan siapa? Kana. Dan ma yang masuk pada dama namanya ma apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Sebentar antum akan dikasih tahu kenapa dinamakan masdariyah dan kenapa dinamakan dzarfiyah. Yang penting sekarang adalah tahu dulu syaratnya. Jadi dia beramal dengan amalan kana dengan syarat ada ma di depan. Artinya kalau tanpa ma pastikan fiil biasa. Pastikan dia fiil apa? Biasa. Fiil tidak punya arti dan tidak punya amalan kana. Tidak punya amalan kana. Jelas ini pembahasan? Contoh. Nah, madum tuhayya, madum tuhayyan. Lihat itu dumtu. Dumtu tasrifnya dama. Kan tasrifnya kana dan teman-temannya beramal. Tasrif dama. Dama, dama, damu. Damat, damata, dumna. Seperti kola yang di buku tasrif. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, soma. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna. Sama ini. Karena kola yakulu, dama yadumu. Sama wazannya. Kola yakulu, dama yadumu. Sama tasrifnya. Sama tasrifnya. Jadi madum tuhayya. Mana isimnya? Dama. Mana isimnya dama? Tu, domir mutasil. Tu. Mana khobarnya dama? Hayya. Lihat catatan di bawah 433. Ta adalah domir mutasil mabni di atas dom. Dan berada dalam kedudukan rofa sebagai isim dama. Dan hayya adalah khobarnya mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. Jelas itu ya? Sekarang nama ma tadi itu. Wasumiyat ma hadhihi masdariyah. Dinamakan ma ini ma masdariyah. Dinamakan ma ini ma masdariyah. Li'annaha tuqaddaru bil masdari. Karena dia bisa ditakdirkan dengan masdar. Jadi dama antum bisa ubah menjadi masdar. Dengan adanya ma. Sama dengan an. Dinamakan an masdariyah. Karena setelahnya bisa diubah menjadi apa? Menjadi apa? Masdar. Sama. Ma ini namanya ma masdariyah. Karena fiil setelah ma bisa diubah menjadi apa? Bisa diubah menjadi apa? Masdar, yaitu dama. Dama bisa diubah menjadi masdar. Apa masdarnya dama? Apa masdarnya dama? Ya tinggal antum tasrif seperti kola. Coba tasrif kola sampai dapat masdar. Kola yakulu kaulan. Iya kan? Soma yasumu sauman. Dama yadumu dauman. Dipahami ini kan? Datang juga masdarnya dawaman. Dua. Seperti kol soma yasumu siaman. Dia juga dapat dawaman. Dua. Dua masdarnya. Dua masdarnya. Jadi dia bisa mengubah dama menjadi masdar. Itu namanya ma masdariyah. Karena dia bisa merubah masdar dama menjadi masdar. Lihat catatan 434. Yaitu ma dan dama bisa diubah ke masdar seperti yang disebutkan oleh penulis. Lihat, wahuwa dawam. Penulis bilang masdarnya adalah dawam. Belum pilih dawam dan bisa juga apa? Dauman. Bisa juga dauman. Dipahami ini sebagaimana yang kita pelajari di Sorof. Iya. Itu sisi penamaannya ma ini menjadi ma masdariyah. Terus dzarfiyah apa? Wasumiyat dzarfiyatan,
dan dia dinamakan dengan ma dzarfiyah, dia dinamakan dengan ma dzarfiyah, ya, liniyabatiha anid dzarfi, karena dia itu sebenarnya pengganti dari dzaraf. Karena dia pengganti dari dzaraf. Apa itu dzaraf? Apa yang diganti? Wahual muddata, yaitu muddata. Jadi sebenarnya ma itu pengganti dari muddah. Makanya nanti muncul terjemahannya. Jadi ma dama, madama bisa menjadi madama, bisa menjadi dawam. Dawam. Untuk madama bisa diubah menjadi dawam. Dan kalau antum ubah jadi dawam berarti hilang siapa? Ma, kan begitu. Ketika ma hilang, ma ini kan pengganti dari muddata. Pengganti dari muddata. Nah, kalau ubah ke sini berarti antum mudah kembali. Mudah kembali, maka jadinya adalah muddata dawam. Muddata dawam. Dari mana muddah? Dari mana muddah? Dari ma. Ketika antum ubah ke masdar, maka kembalikan ma-nya menjadi muddah. Kemudian dari mana dawam? Dari mana dawam? Dari dama yang ditasrif menjadi masdar. Jadinya muddata dawam. Tinggal tadi kita praktek di contoh. Madumtu hayyan. Madumtu hayyan. Ma menjadi muddata. Ya kan? Dum menjadi dawam. Pa. Kalau bersama dengan fi'il kan tu. Bersama dengan isim? Iya. Iya. Paham ini? Dari mana ya? Jadinya muddata dawami. Dari mana ya? Dari mana ya? Tu. Kan kalau bersama dengan fi'il, tu. Bersama dengan isim, menjadi iya. Tetap artinya saya. Artinya tetap saya. Tinggal bawakan ini. Hayyan. Ini takdirnya. Muddata dawami hayya. Kenapa saya artikan tulis begitu dulu? Supaya antum paham artinya. Selama saya hidup. Kan begitu artinya. Muddata apa artinya? Selama. Selama saya hidup. Sayanya dari mana? Ini ya. Selama saya hidup. Itulah arti ayat. Madumtu hayya. Selama saya hidup. Paham kan? Dari mana kata selama? Dari ma. Dari mana? Muddah. Karena muddah itu penggantinya ma. Paham sekarang artinya? Paham sekarang artinya sekarang? Atau belum? Dapat ini takdir. Dapat ini takdir karena dari gara-gara ini ma. Ma itu ma masdariyah, mengubah setelahnya menjadi masdar. Ma itu pengganti dari dzaraf, maka datangkan dzarafnya. Adapun hayya ini adalah khobarnya siapa? Khobarnya siapa? Dama. Kan tasrifnya juga beramal. Dama yadumu dawam. Ya, daum. Ini daum adalah masdar beramal juga dengan amalannya dama. Sudah jelas ini? Siapa yang belum jelas? Selesai. Yang beramal pakai syarat masih dianggap saudaranya kanan. Iya, kalau terpenuhi syarat. Enggak, bukan. Jadi kalau enggak terpenuhi syarat bukan lagi temannya kana. Fi'il biasa. Jadi ma itu penggantinya mudah. Ketika setelahnya diubah menjadi masdar, kan tidak ada lagi ma. Karena dialah yang mengubah setelahnya itu menjadi masdar. Sudah jadi masdar berarti tidak ada ma. Ketika ma hilang, kembalikan asalnya ma. Siapa asalnya ma? Mudah. Karena ma itu penggantinya dzaraf.
Iya, dorob zaman. Mudda itu dorob zaman, mansub. Jadi dibaca muddata, mansub, maf'ulun, fi. Saya baca muddata. Nah, ada lagi. Khobar. Hayyan khobar. Iya tuh, dawam kan tasrifnya dama. Ah? Ikan ma. Kan muddata pengganti dari ma. Kan kalau ada muddata tidak ada ma. Kalau ada ma tidak ada muddah. Hah? Iya, sekarang ma masdarianya jadi muddah. Kalau ada ma, tidak ada muddah. Karena itu kan pengganti, tidak boleh dikumpulkan antara pengganti dengan yang digantikan. Iya kan? Kan di awal oleh ma. Ma itu adalah ma dorpiyah, penggantinya muddah. Kan tidak bisa kita bilang muddata dumtu hayya. Tidak bisa kan? Kalau antum datangkan muddah berarti jadikan setelahnya masdar. Di awal ma, penggantinya muddah. Penggantinya muddah. Sama berarti kan? Artinya kalau ada muddah sudah cukup. Tidak perlu ma. Kalau ada muddah tidak perlu lagi ada ma. Karena ma itu tadi penggantinya muddah. Kalau ada asalnya tidak perlu ada pengganti. Sama dengan fa'il, Mas tak? Iya enggak? Fa'il. Kalau ada naibul fa'il ada fa'il. Begitu maksudnya ini. Kalau sudah ada muddah perlu ada ma. Dipaham kan? Masalahnya adalah katanya syaratnya di awal oleh ma, kan begitu? Syaratnya di awal oleh ma. Betul, itu awal kan? Cuman ma ini ma masdariyah, dzarfiyah. Kalau dia sudah diubah menjadi masdar, maka tidak akan ada ma. Maka datangkan penggantinya tadi yang dia gantikan, yaitu muddah. Paham kan? Ada lagi. Right? Aman negara? Siapa lagi? Yang mau bertanya? Yang mana itu? Ulang-ulang. Iya. Seperti an dan fi'il toh. An dan fi'il diubah ke masdar. Kan antasumu toh, antasumu. Yang antum ubah adalah an dan fi'il. Dan ketika antum ubah ma dan fi'ilnya itu ma dan dhamma menjadi masdar. Iya kan? Berarti tidak ada penggantinya muddah. Datangkan kembali lagi muddah. Diubah ke masdar. Menjadi dawam. Kemudian muddah datangkan karena sudah tidak ada ma. Tadi kan tidak ada muddah karena ada ma penggantinya. Sekarang ma dan fiil sudah antum ubah ke masdar. Berarti ma kan hilang. Datangkanlah penggantinya tadi, yaitu muddah. Lagi. Sudah aman? Ma yang masuk pada dhamma, masdariyah dzarfiyah. Ma yang masuk pada zala, fati'a, bariha, manafiyah.
Enggak. Jangan. Ampun. Ya, jangan. Jadi ma kalau masuk pada selain dama, ma masdariyah dorfiyah juga namanya. Tidak. Ini sini. Iya, yang masuk pada dama namanya ma masdariyah dorfiyah. Di tempat lain ma masdariyah saja, jangan dorfiyah. Paham kan? Di awal doa. Yang antum tanya apanya? Syair terakhir. Ala yaslami ya darumayya alal bila wala zalamun hallan bijar'aikil qatru. Dia berdoa itu. La zalamun hallan bijar'aikil qatru. Itu dia berdoa itu. Semoga terus tercurahkan hujan. Dia berdoa. Cuman bait syair kan kita tidak artikan. Kenapa tidak artikan? Nanti antum akan tahu di Qoturnada banyak syair-syair jorok. Nah, ya kan yang penting orang Arab pernah ucapkan begitu. Anda paham ini? Walaupun artinya adalah ya namanya penyair, dia ucapkan syair itu syair penyair yang cinta, sudah gila, dia sentuh tembok, dia bersyair. Perempuannya di dalam, dia elus tembok sini, dia bayangkan perempuannya itu yang ada di dalam tembok. Nah, itulah dia ucapkan itu syair tadi. Jadi ya kalau bagus artinya lumayan, seperti yang bait syair di atas itu kan bagus artinya, enggak apa-apa. Cuman kita tidak artikan lebih baik, karena lebih banyak nanti di Qoturnada syair yang tidak bagus daripada yang bagus. Ini yang di atas bagus itu. Sohai Samir, sahabatku terus meneruslah mengingat kematian karena melupakannya kesesatan yang nyata. Itu kan yang baik di atas itu. Nggak? Bagus itu. Tapi kalau syair, saya nggak mau artik. Bukan nggak ditahu artinya. Tapi nanti menghindari syair-syair yang jorok maknanya. Iya. Karena kan intinya adalah pernah diucapkan oleh orang Arab begitu. Makanya didatangkan sebagai syawahid. Pendukung koedah. Ingat, syair itu pendukung koedah. Bukan kita mau tahu artinya. Pendukung koedah. Oh, ternyata dia bisa doa. Ah, begitu maksudnya. Nah, ini contoh untuk doa. Terakhir ini contoh untuk doa. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Itu kan penjara, saudara. Bisa, tapi apakah dia mubtada? Kan kita mau contohkan adalah yang punya khobar. Anda kan majrur. Dah? Majrur. Kan kita butuh yang hilang khobar. Yang hilang apa? Khobar. Kalau antum contohkan dengan huruf jar, berarti kan dia mubtada. Tidak ada mubtada huruf jar. Nanti itu terlalu cepat. Tidak ada mubtada huruf jar, itu saja dulu. Tidak ada mubtada huruf jar. Nah, tidak bisa kita bilang wallahi, tallahi, billahi. Antum bilang apa? Dihilangkan khobarnya. Nah, mana mubtadanya? Nah, ini huruf jar. Huruf jar. Paham kan? Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Insyaallah kita lanjut lagi besok itu ya. Iya, masih panjang perjalanannya karena ini. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.